terpesona oleh kebenaran Yesus. Telah dia berkeliling kemana-mana sambil mengatakan bahwa Yesus itu Almasih menebus dan dinanti-nantikan kedatangannya oleh umat manusia. Ia meninggal sebagaimana gurunya kayu salib. Para pemimpin-pemimpinnya menanggapinya dengan segera bergegas meninggalkan keluarganya dan mengikutinya tanpa berpikir panjang. Dalam menjalaninya, namun percaya kekuatan yang ada sekali. Baik, maka bersama dengan mereka kita mengucapkan syukur atas karunia yang kita terima dari Allah ini. Sekalipun seringkali memang di dalam perjalanan kehidupan kita sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam penderitaan kegagalan trauma masa lalu yang tak belum selesai seringkali kita rasakan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusut dalam Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Ini sehingga dia siap untuk mengorbankan, mempertaruhkan hidupnya demi Kristus. Maka tadi apa yang kita dengarkan dalam bacaan pertama menjadi pertama Tuhan akan diselamatkan. Nah, lalu tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Benar secara sungguh-sungguh. Dan ya, untuk S1 rata-rata 8 ya, pokoknya ini mungkin ada yang lebih dari itu, ada juga yang bisa lebih cepat. Tetapi semua berjuang supaya IP-nya berekspresi di atas 3. Ya. Maka bagaimana ini
dikatakan oleh Pak Dikti bahwa sesudah wisuda beritahu orang tua di kampung supaya jangan dikirim beras, jangan kirim apa lagi, ikan keringkan atau apa ke Makassar, jangan kirim lagi uang karena yang sudah wisuda. Nah, ini artinya ada tebalan perjuangan seorang mahasiswa ya. Tapi poinnya bahwa berjuang supaya IP-nya itu di atas 3. Dan kemudian dari setiap tingkatan sesudah S1, S2, S3, lalu kemudian menjadi guru besar ya. Nah, kalau kita lihat itu dunia kita itu membutuhkan SDM yang bagaimana? Memang nilai akademis sudah pasti tidak butuhkan, tetapi mari kita lihat bahwa yang dibutuhkan, yang dicari di pasaran dunia adalah nilai akademik, tetapi juga di sana masih dibutuhkan kualitas-kualitas yang lain. Di sana ada soft skill, ya, soft skill. Nah, maka sejak muda kita diajak untuk menerjemahkan iman kekatolikan kita itu dalam persaudaraan. Apa yang kita warisi, bagaimana menerjemahkan semuanya itu sehingga sampai pada jabatan fungsional yang tertinggi. Luar biasa, kita berikan aplaus sekali lagi. Dan meritani Satuan Gereja-Gereja Kristus agar melaksanakan harapan putranya akan satu amanat dan satu kembali. Marilah kita mohon.
syukur kami pada pesta Santo Andreas. Semoga persembahan yang kami wujudkan ini menjadi ungkapan syukur dan penyerahan diri kami kepadamu. Engkau menerima dan rahmat yang berlimpah, serta menjadikan kami selalu tekun dan setia dalam meletakkan kasih kamu dengan kehendak dengan penetapan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambilnya dan sambil mengucap syukur kepada ia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan tetap yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Lihatlah kepala dia yang hapus dosa dunia, berbagai asuhan sebenarnya dan Tuhan perjalanan dan perlombaan. Tuhan dan darah Kristus. Amin.
dan mahasiswa Katolik Fakultas Teknik dan Farmasi Universitas Hasanuddin periode 2024-2025. Sebelum memenuhi permintaan Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi untuk melantik kepengurusan ini, saya akan menanyakan kepada para pengurus baru ini kesediaan dan kesiapan mereka untuk menerima dan mengemban tugas suci ini. Saudara-saudari pengurus terpilih, bersediakah saudara-saudari menerima dan mengemban tugas suci sebagai pengurus KMK Fakultas Teknik dan KMK Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar masa bakti 2024-2025? Bersediakah saudara-saudari menjalankan kepengurusan secara bertanggung jawab dengan segenap kemampuan dan potensi yang dikaruniakan Allah kepada kalian? Terima kasih atas kesediaan saudara-saudari menerima tugas pelayanan ini. Atas kehendak Allah, saya akan menemukan saudara-saudari sebagai pengurus KMK Teknik dan KMK Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar masa bakti 2024-2025. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ini ucapan janji kesediaan di hadapan Allah dan seluruh umat yang hadir di sini sebagai komitmen suci untuk menjalankan tugas mulia sebagai pengurus KMK Teknik dan KMK Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar masa bakti 2024-2025. Menghadap Allah serta seluruh umat, kami berjanji dengan hati tulus akan menjalankan tugas pelayanan kami sebagai pengurus KMK Teknik Universitas Hasanuddin masa bakti 2024-2025 selaras dengan kemampuan dan potensi yang sudah dianugerahkan Allah kepada kami. Kami akan menyediakan waktu, tenaga dan kreativitas kami dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi setiap program kegiatan pengembangan kewirausahaan. Kami akan senantiasa mengembangkan diri, bersinergi antar pengurus, bekerja sama dengan seluruh anggota KMK Teknik Universitas Hasanuddin, seluruh KMK yang berada di Keuskupan Agung Makassar pada khususnya, dan KMK se-Indonesia pada umumnya, dan juga organisasi kemahasiswaan lainnya dalam upaya untuk mengembangkan karya-karya surat dengan lapisan akademik. Kiranya Allah mendampingi kami dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Kita telah mendengar kesediaan dan komitmen para calon pengurus KMK Teknik dan KMK Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar masa bakti 2024-2025 dalam tugas pelayanan yang sudah dipercayakan kepada mereka. Maka marilah kita mohon berkat Allah. Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini Kau telah memilih para orang muda ini untuk menerima tanggung jawab sebagai pengurus KMK Teknik dan KMK Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar masa bakti 2024-2025. Sudilah Kau mendengar dan menguatkan janji tulus yang sudah mereka sampaikan dengan rendah hati. Buatlah mereka mampu mengembangkan segala akal budi yang sudah Kau anugerahkan kepada mereka, sehingga dapat menunaikan dan menyelesaikan tugas panggilan ini. Beranikanlah mereka menghadapi dan melewati segala tantangan yang menghadap, karena sejatinya Engkau sendirilah yang mengurus mereka. Teguhkanlah janji mereka dan berilah kerendahan dan cinta kasih dalam melaksanakan seluruh program yang sudah dan akan dirancang, sehingga mereka dapat menyelesaikan
saudara-saudari dalam seluruh proses pelayanan ini. Semoga Allah memberkati saudara-saudari dalam seluruh tugas pelayanan ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada Yang Mulia Bapak Uskup, terus kepada Gubernur Makassar, Monsinyur Fransiskus Dipa, para pastor, biarawati, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang hadir dan berbahagia pada kesempatan kali ini. Senang rasanya saya dapat hadir di sini. Perkenalkan, nama saya William Stefan Purnawan. Saya selaku koordinator Forum KMK Unhas dan juga selaku demisioner dari Keluarga Katolik Mahasiswa Kedokteran Universitas Hasanuddin masa bakti 2023-2024. Di sini juga sudah hadir ketua umum baru dari KKN Unhas pada 2024-2025. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi sedikit Monsinyur terkait dengan pelaksanaan misa syukur ini. Jadi misa syukur ini diprakarsai oleh seluruh forum KMK Unhas yang terdiri dari 10 KMK yang berada di Universitas Hasanuddin. Izinkan saya untuk membacakannya satu persatu. Yang pertama, Keluarga Katolik Mahasiswa Kedokteran, kemudian ada KMK Teknik, kemudian ada Ilmu Budaya, Hukum, FEB, Fisik, MIPA, Fakultas Kehutanan, Pertanian, dan juga Farmasi. Sebenarnya tidak persis waktunya. Jadi tadi sudah diperkenalkan Prof. Rosa itu adalah dari Fakultas Telo, dan di sini ada Pastor Paulus. Itu bidang keahlian itu adalah ilmu biologi molekuler di Fakultas IPA. Kemudian Prof. Amin dari fakultas yang sama, ini dari Fakultas Minasa dengan bidang keahlian ilmu biodiversitas. Kemudian Prof. Madia dari Fakultas Makassar atau Asisia dan bidang ilmu endogenetik mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran Gigi. Dan saya sendiri dari Fakultas Kristus Raja dengan bidang keahlian sistem informasi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Hasanuddin. Puji dan syukur kami yang sangat besar ya, kami bisa mencapai jabatan fungsional yang tertinggi ini, dan kami percaya bahwa semua ini karena campur tangan dan karunia Tuhan kepada kami. Di antara kami tidak ada yang janjian untuk menjadi DP, masing-masing berproses, dan inilah yang Tuhan berikan. Data Guru Besar Polsek Katolik ada tinggal 4 sebelum kami dinyatakan DB, itu tinggal 4 karena ada 2 yang emeritus. Di sini ada Prof. Situs ya, termasuk yang pensiun tahun ini bersama dengan Prof. Joni, dan kami diberi lagi 4 guru besar. Puji Tuhan, ini suatu karunia yang besar untuk gereja. Dan dosen Katolik di Unhas itu berkisar sekitar 25 orang. Saya sedikit mengenai bagaimana proses menjadi guru besar. Yakin pesan ini akan menjadi refleksi yang mendalam dan semangat baru bagi kita semua. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Putri Suswanto Sarkadi, Ketua Ikatan Dosen Katolik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Bali. Kepada Bapak silakan. Sulawesi Tenggara, kami diberi 4 sertifikat kepada mereka yang telah meraih jenjang tertinggi dalam prestasi akademik, dan ada 1 mendapat sertifikat untuk kategori pemberian hibah. Jadi
yang mendapatkan hibah nasional. Nah, untuk itu saya mewakili selaku ketua, dan di sini ada Ibu Bernadette Lopin juga, ada juga Pak Sipri dan Pak Ramdan selaku sekretaris. Kami berempat yang hadir pada hari ini nanti akan sama-sama dan disaksikan oleh kita semua memberikan IKDKI kepada 4 profesor yang menerima, dan juga 1 dari ibu yang menerima hibah secara nasional. Nah, ini suatu prestasi yang berharga. Untuk itu izinkan kami memberikan sertifikat IKDKI Award kepada petugas. Silakan. Mohon kesediaan Monsinyur Fransipan dapat memberikan sertifikat ini. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara sekalian.
aja. Boleh tangan kamera. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sampai itu. Ya, kita mengenali small is beautiful. Ya, jadi memang kita kecil dalam hal jumlah, tetapi raksasa dalam hal kedalaman, dalam hal kualitas, dalam hal prestasi. Dan ini dibuktikan oleh teman-teman. Ini mereka ini adalah kreator sekaligus untuk ke depan.